Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas di awal ajaran baru ini untuk kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan berjalan selama 3 hari, yang mana isi dari MPLS ini akan banyak memperkenalkan, mulai dari struktur sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMP Miftahul Ulum ini, yang akan banyak diketahui oleh siswa-siswi baru di tahun ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa diikuti dengan efektif oleh anak-anakku sekalian, sehingga manfaat dari kegiatan ini bisa lebih paham lagi, mengetahui lagi apa yang ada di sekolah kami, yaitu sekolah SMP Miftahul Ulum. Maka dari itu, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Miftahul Ulum. Ikutilah MPLS ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita lebih mengerti dan paham dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMP Miftahul Ulum. Baik, Bapak buka pagi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung Ibu sampaikan kepada anak-anak di SMP Miftahul Ulum tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai visi dan misi SMP Miftahul Ulum. Sebelum materi ini Ibu sampaikan, Ibu ingin ingatkan kembali tentang tugas kalian untuk meresum atau merangkum materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk visi sekolah kita ini adalah berprestasi dalam iptek, berbekal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk misinya, yang pertama adalah mengembangkan pribadi siswa yang sehat, kreatif, dan berani menghadapi tantangan. Itu bermaksud pribadi yang bisa mengontrol diri dan menyadari tugas-tugas sebagai siswa, serta mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Itu untuk misi yang pertama. Kemudian untuk misi yang kedua adalah mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien. Itu bermaksud jika anak-anak ingin menanyakan sesuatu baik tentang sekolah maupun pelajaran, sekolah dan guru itu siap untuk memberikan bimbingan-bimbingan agar siswa tidak mengalami kebingungan atau memperoleh informasi yang akurat. Itu adalah misi yang kedua. Kemudian untuk misi yang ketiga adalah menumbuhkan semangat berorganisasi dan pengembangan potensi diri melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini maksudnya organisasi atau perkumpulan yang bisa diikuti oleh siswa adalah OSIS, di mana OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Kemudian untuk ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti siswa adalah pramuka, dan untuk pengembangan potensi diri atau pengembangan diri yang bisa dilakukan atau dipilih oleh anak-anak ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah seperti kaligrafi, futsal, poli, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya mengembangkan pembinaan kemampuan psikomotorik melalui lab skill secara kreatif, inovatif, dan moralis. Itu bermaksud
Sekolah itu memberikan pembinaan kemampuan seperti gerak tubuh, baik itu dalam jenis olahraga maupun maupun pembinaan kemampuan berpikir seperti merangkum, mengarang, bercerita, melukis, dan lain-lain. Dan untuk misi yang kelima adalah mengembangkan dan menumbuhkan dasar keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memantapkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama. Itu maksudnya, walaupun sekolah kita ini adalah sekolah umum, tetapi untuk pelajaran agama seperti fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab tetap diajarkan agar siswa tahu atau paham lebih dalam mengenai pelajaran agama. Nah, anak-anak, untuk visi dan misi hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu ingin menyampaikan hal-hal penting terkait dengan syarat-syarat kenaikan kelas. Hal ini perlu Ibu sampaikan di awal agar kalian bisa mempersiapkan diri sehingga tidak ada masalah dalam mengikuti pelajaran nanti. Untuk syarat-syarat kenaikan kelas itu ada 3. Yang pertama adalah nilai yang harus kalian peroleh di atas KKM. Hal ini bisa kalian capai jika kalian rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tugas itu bisa berupa tugas-tugas harian maupun ulangan-ulangan. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah kehadiran. Kehadiran yang dimaksud di sini adalah kehadiran pada saat kalian mengikuti pembelajaran. Bukan itu saja, kehadiran ini juga bisa berpengaruh pada saat ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah, kalian harus aktif di dalamnya. Yang ketiga adalah sikap. Sikap ini bisa berupa tindakan atau lisan. Jadi, kalian harus menjaga tindakan dan lisan kalian, baik itu kepada guru maupun kepada teman-teman kalian. Itu khusus untuk di sekolah. Tapi di sini Ibu juga menyarankan agar kalian terbiasa memiliki tindakan dan juga lisan kalian tetap dijaga, baik itu di masyarakat maupun di keluarga juga. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, terutama pada saat keluar rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2021-2022 yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 14 Juli secara daring. Sebelumnya selamat bergabung untuk anak-anak siswa kelas 7 atau siswa baru di SMP Mitajul Ulum Patas. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yulianti Herunisah. Ibu biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai materi kegiatan pengenalan cara komunikasi yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia diharapkan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk, terutama dalam berkomunikasi yang baik. Nah, salah satunya di Indonesia menerapkan budaya 3S. Nah, apa itu penerapan budaya 3S? Nah, pasti di antara kalian mengetahui apa itu 3S. Nah, menerapkan budaya 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Nah, berikut ini Ibu akan menyampaikan beberapa penerapan budaya dari 3S. Yang pertama yaitu senyum.
Senyum berupa salah satu ekspresi manusia dengan menggerakkan sedikit raut muka serta bibir supaya orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat ketika sedang berjumpa. Misalnya, ketika kita bertemu dengan tetangga, saudara, atau teman, diharapkan kita harus melihat senyuman kita di depan orang lain. Selain senyum itu ibadah, manfaat dari senyum itu membuat kita menjadi lebih awet muda. Nah, apalagi sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Selain itu juga ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian disampaikan dengan senyuman yang tulus, rasanya lebih enak dipandang. Bukan seperti itu anak-anak? Daripada ketika kita melihat seseorang, ketika kita bertemu dengan seseorang, muka kita berwajah cemberut. Nah, cemberut itu membuat kita nantinya tidak disukai oleh teman-teman kita. Nah, dengan cemberut atau suka marah-marah misalnya menjadi wajah terlihat lebih tua dibandingkan dengan selalu berwajah ceria dan tersenyum. Nah, jadi kita harus menerapkan budaya senyum kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, guru, keluarga, dan juga teman-teman. Kemudian untuk menerapkan budaya 3S yang kedua, yaitu terdapat sapa. Nah, sapa berupa mengajak seseorang untuk bertutur atau bertegur sapa. Menyapa bisa memudahkan siapa saja untuk lebih akrab, saling kontak, dan menyampaikan sebuah informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bertegur sapa ini menunjukkan keramah tamahan dan termasuk akhlak yang mulia. Misalnya, ketika kita bertegur sapa dengan tetangga kita yang sedang lewat di rumah kita, misalnya dengan mengucapkan, "Mau kemana Mbak? Ayo sini dulu mampir ke rumah saya Mbak," misalnya seperti itu. Nah, contoh lain juga nih, ketika kita bertemu dengan guru misalnya di pasar atau di pantai atau di jalan misalnya bertemu dengan guru. Nah, sapalah dengan ucapan, "Assalamualaikum Bu," atau "Mau kemana Bu?" Misalnya seperti itu. Nah, itulah tadi salah satu contoh dari bertegur sapa. Dalam hal ini, bertegur sapa dalam sesama manusia itu sangat penting, sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang sedang kita sapa. Nah, dalam hal ini akan menjadikan kepercayaan diri orang yang kita sapa menjadi semakin meningkat. Nah, selanjutnya menerapkan budaya 3S yang ketiga, yaitu terdapat salam. Nah, salam berupa pernyataan selamat, sejahtera, damai, dan tentram yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain sebagai bentuk rasa perhatian. Nah, menebarkan salam itu merupakan sunnah Rasul. Nah, ucapkan salam kepada siapa saja, termasuk kepada saudara, termasuk kepada teman, atau kerabat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika mengucapkan salam berarti kita saling mendoakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, salam menjadi kebiasaan sesama umat muslim. Memberikan salam sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat beragama. Dengan salam dapat menjalin persaudaraan dan kasih sayang karena orang yang mengucapkan salam berarti mereka saling mendoakan agar mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, pesan Ibu, tetap selalu jaga kesehatan walaupun pada masa pandemi seperti ini, dan tetap selalu semangat walaupun belajar secara online. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Silvia. Tempat tanggal lahir Buleleng 17 Mei 2009. Alamat Grogga. Saya siap dan ikhlas belajar bersama keluarga besar SMP Miftahul Ulum
tahun 2021. Ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Asih Rosanti. Di sini Ibu mengajar sebagai guru matematika. Di sini Ibu akan memberikan tips semangat pagi untuk kalian. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau sungguh ingin mendapat ilmu di sekolah, kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Oke, semangat pagi anak-anak. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa dan siswi yang hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi sekalian yang Bapak banggakan, selamat bergabung dengan sekolah SMP Miftahul Ulum Patas. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS daring secara online melalui WhatsApp ataupun YouTube. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, perkenalkan, nama Bapak Awaludin SPD. Di sekolah ini Bapak menjabat sebagai wakakesiswaan. Jadi langsung saja untuk materi ini anak-anak. Ada 3 poin yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua sebagai siswa dan siswi SMP Miftahul Ulum yang baru. Yang pertama adalah yang ingin Bapak sampaikan mengenai struktur organisasi sekolah kita. Bapak harapkan dengan mengenal struktur sekolah, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua tentang data kepegawaian dan data Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah ini. Berikutnya yang ketiga tentang sarana dan prasarana sekolah. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja poin yang pertama yaitu tentang struktur organisasi sekolah. Anak-anak sekalian, jika kalian mendengar tentang struktur, tentunya kalian sudah paham ya. Di sebuah organisasi pastilah ada yang namanya struktur. Struktur adalah bagian dari sebuah lembaga atau susunan-susunan kelembagaan sehingga sedemikian rupa sehingga lembaga itu menjadi sebuah lembaga yang legal dan yang teratur. Adapun struktur dari sekolah kita adalah yang pertama anak-anak yang perlu kalian ketahui adalah sekolah kita berada di bawah naungan Yayasan Bina Islamika Buleleng ya. Jadi penyelenggara legal atau formalnya adalah Yayasan Bina Islamika Buleleng. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, sebuah lembaga jika sudah berada di bawah naungan sebuah yayasan, maka lembaga itu secara sah dan legal diakui oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ya. Yang kedua anak-anak, di sini pengelola dari lembaga ini, yaitu pengelolanya adalah Pondok Pesantren Istiqlal Buleleng. Bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah Patas, tentunya sudah sangat familiar dengan Pondok Pesantren Istiqlal ini ya, yang dipimpin oleh Bapak yang kita hormati, Bapak Kiai Amar Ma'ruf MPDI. Oke, kita doakan semoga beliau selalu sehat dan juga selalu bisa memberikan bimbingan kepada kita semua. Berikutnya anak-anak, mungkin banyak bertanya, saya menjadi siswa baru di SMP Miftahul Ulum ya. Saya belum mengenal Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, di video sebelumnya Bapak Kepala Sekolah sudah menyebutkan data diri beliau ya. Jadi kepala sekolah kita adalah Bapak Indrawansa MPDI ya. Beliau sendiri adalah guru mata pelajaran PAI ya. Asal beliau adalah dari Desa Celukan Bawang. Untuk pengabdian beliau sudah cukup lama berada di sekolah ini ya, sebagaimana dengan Bapak dan Ibu guru yang lainnya.
Nanti secara rinci anak-anak bisa lihat di data kepegawaiannya, karena tidak mungkin Bapak sebutkan secara satu persatu. Berikutnya anak-anak, kepala sekolah sudah. Sekarang wakilnya siapa Pak? Wakilnya adalah Ibu Widyawati SAG SE. Sekali lagi anak-anak yang berada di wilayah Patas juga sudah mengenal dengan baik ya siapa Ibu Widyawati ini. Beliau adalah seorang guru yang sangat berdedikasi ya. Dari mulai sekolah ini didirikan sampai besar sampai seperti hari ini anak-anak. Nah berikutnya kepala urusan kurikulum yaitu bernama Ibu Herlina Fatma Dewi SPD. Ibu ini juga sangat guru yang sangat kompeten ya di bidangnya. Ibu ini mengampu bidang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang berikutnya adalah waka kesiswaan ya Bapak sendiri anak-anak. Bapak bernama Awaludin SPD, Bapak mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi nanti kita akan bertemu di tatap muka secara terbatas ataupun melalui daring online anak-anak ya. Yang berikutnya kepala urusan sarana dan prasarana yaitu atas nama Bapak Ahmad Sirat AMA. Ini juga salah satu guru yang sudah sangat senior sekali anak-anak ya di lembaga ini dan juga pengabdiannya sudah sangat lama sekali di masyarakat ya. Berikutnya kepala urusan humas atau hubungan masyarakat yaitu Bapak Jamaluddin MHI. Nah beliau ini latar pendidikannya juga sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau sudah strata 2 atau S2 anak-anak ya. Jadi beliau setingkat lebih tinggi daripada S1 ya. Dan keilmuan beliau juga sudah sangat dalam sekali ya. Sehingga anak-anak nanti bisa belajar banyak dari Bapak Jamaluddin ini. Berikutnya kepala tata usaha yaitu Bapak Sabtu Rahman. Nah ini beliau juga punya cerita yang sangat panjang anak-anak di lembaga kita karena beliau di sini mulai dari menjadi siswa ya. Pengabdian Bapak Sabtu Rahman ini mulai menjadi siswa hingga menjadi guru di SMP ini sampai sekarang ya. Jadi luar biasa anak-anak ya. Tidak bisa terbayangkan bagaimana apa yang sudah dilalui oleh Bapak Sabtu Rahman ini ya. Berikutnya bendahara sekolah yaitu Ibu Handayani SPD ya. Nah Ibu Handayani ini juga sudah mulai melakukan pendidikan anak-anak ya. Beliau juga adalah salah satu guru yang sangat berdedikasi dan juga kompeten di bidangnya. Lalu jumlah guru di SMP Miftahul Ulum anak-anak berjumlah 17 orang ya. Nah berikutnya anak-anak itu sekilas tentang struktur sekolah. Tentu saja setelah struktur kita harus tahu visi dan misi sekolah ya. Jadi visi dari sekolah kita adalah membentuk siswa yang berprestasi dalam iptek ya atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini salah satu teknologi anak-anak. HP dan juga aplikasi WhatsApp ini adalah salah satu teknologi yang kalian gunakan. Juga berbekal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala anak-anak ya. Jadi diharapkan anak-anak setelah bersekolah di sekolah ini memiliki pengetahuan dalam teknologi juga tentunya dibarengi dengan iman dan takwa ya. Lalu misinya apa Pak? Misinya adalah mengembangkan pribadi siswa yang sehat, kreatif dan berani. Ya. Mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Ya. Lalu menumbuhkan semangat berorganisasi. Selanjutnya mengembangkan pembinaan kemampuan psikomotorik melalui life skill anak-anak ya, secara kreatif, inovatif dan juga moralis. Dan juga tentu saja jangan sampai kita hilangkan mengembangkan dan menumbuhkan dasar keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu sekelas dari visi dan misi anak-anak ya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai sarana dan prasarana sekolah ya. Ini adalah poin ketiga anak-anak ya. Tadi adalah poin kedua mengenai data kepegawaian atau data Bapak dan Ibu guru. Sekarang langsung ke poin ketiga yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oke, sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini anak-anak bisa kalian lihat sendiri ya. Mungkin bisa nanti ketika tatap muka terbatas bisa disaksikan. Yang pertama adalah sekolah kita tentunya memiliki gedung milik sendiri ya, bukan menyewa atau juga bukan
punya orang lain ya. Gedung ini adalah milik Yayasan Bina Islamika, anak-anak ya. Lalu fasilitasnya apa saja Pak? Yang pertama tentunya ada ruang kelas ya. Ruang kelasnya sudah sangat mumpuni ya, sudah sangat mencukupi ya untuk kegiatan belajar mengajar ya. Kebetulan alhamdulillah untuk ruang kelas kita ada di tingkat 2 ya. Jadi bangunan kita itu bertingkat 2 ya. Ada 3-5 ruang kelas yang ada di sekolah ini. Berikutnya ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang kantor atau ruang bapak dan ibu guru. Ada juga fasilitas seperti laboratorium IPA yang dilengkapi dengan alat-alat IPA, juga laboratorium komputer anak-anak. Di sana nanti kalian bisa belajar mengenai komputer dan segala halnya. Tentunya saja komputernya juga lengkap ya. Kalau Bapak tidak salah berjumlah 20-25 buah ya. Sehingga nanti ketika belajar aktif kalian bisa belajar di sana bersama teman kalian. Lalu juga ada lab menjahit anak-anak ya. Bapak sebut lab karena kegiatan menjahit di sekolah ini juga cukup aktif ya, sehingga siswa nanti diharapkan juga bisa mengikuti kegiatan pengetahuan dalam menjahit dasar ya bagi anak-anak SMP. Lalu juga ada perpustakaan ya. Perpustakaan kita juga memiliki buku yang cukup lengkap ya. Ada ratusan ya jenis buku yang bisa kalian pelajari di sana. Ada juga fasilitas olahraga anak-anak seperti lapangan bola futsal, lapangan bulu tangkis dan lain sebagainya. Dan juga tentunya ada fasilitas ibadah yaitu musola ya, di mana kita nanti ketika karena masih masa pandemi anak-anak ya, nanti ketika tatap muka terbatas mungkin akan ada kegiatan di musola ya, tentunya saja dengan protokol kesehatan dan juga jumlah peserta yang bisa kita tampung ya. Lalu fasilitas lainnya seperti parkir ya, seperti fasilitas kamar mandi dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak ada bisa menyebutkan satu persatu, Bapak kira itu secara global saja. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri atau saksikan sendiri ketika sudah ada izin dari pemerintah untuk mengadakan tatap muka terbatas ya. Anak-anak mungkin itu adalah beberapa hal yang ingin Pak sampaikan ya. Mungkin tidak terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak akan sangat panjang durasi video ini ya. Sehingga nanti melalui MPLS ini anak-anak, Bapak harapkan kalian memiliki gambaran yang umum yang mengenai sekolah kita, sehingga nanti anak-anak bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, mengenal Bapak dan Ibu guru, juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan nyaman ya, sehingga anak-anak apa yang sudah sama-sama kita cita-citakan bisa menjadi sebuah kenyataan ya ketika kita lulus dari SMP ini. Anak-anak mungkin sekian dari Pak, dan terakhir anak-anak, Bapak ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, karena kita dalam masa pandemi. Mungkin sekian yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kelas 7 yang sedang mengikuti MPLS pada hari ini yang saya banggakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah masih memberikan kekuatan untuk bisa kita melakukan segala kewajiban kita sebagai hamba Allah dan melakukan aktivitas kita, khususnya sebagai seorang siswa atau thalib dalam bahasa Arabnya. Dan alhamdulillah pula di kesempatan ini, walaupun secara daring,
kita bisa mengikuti MPLS hari yang kedua. Dan terkhusus pada hari ini kita akan belajar dan juga berdiskusi dan juga menyimak apa-apa yang mungkin bisa kita sampaikan dari panitia, dan tentunya juga bisa Anda simak dari rumah terkait dengan belajar Islami. Siswa-siswi SMP Miftahul Ulum kelas 7 yang mengikuti MPLS yang saya banggakan, belajar adalah suatu kegiatan mencari dan menemukan sesuatu yang belum kita ketahui yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dengan cara membaca, memahami, meresapi, dan sekaligus nantinya melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dalam usaha mencari ilmu tersebut. Dalam ajaran Islam, kita sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk mencari, menuntut ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, lebih-lebih ilmu tentang keakhiratan. Maka Islam dalam hal ini sangat menekankan untuk kita semuanya sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu agama. Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu agama yang berbarokah dari guru-guru kita yang mengajarkan ilmu tersebut? Maka ingatlah bahwa segala sesuatu itu tentu didasari dengan niat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu urusan tersebut tergantung pada maksud dan tujuannya atau niatnya. Maka tanamkanlah mulai sekarang bahwa kita sebagai seorang muslim dan juga seorang pelajar mencari ilmu agama harus didasari dengan niat. Niat adalah hal yang paling utama dalam melaksanakan segala sesuatu. Berkualitas dan tidaknya, berpahala dan tidaknya, itu tergantung pada niat kita. Banyak kita lakukan suatu kegiatan namun tidak ada niat, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita dan Anda semuanya ketika belajar nantinya, maka awalilah dengan niat yang baik, dengan niat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semuanya, setelah kalian menancapkan niat dalam hati, maka jangan lupa ketika memulai membaca, menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian, maka sebelumnya Anda harus membiasakan diri untuk berdoa, yakni berdoa. Maka berdoalah, karena doa itu adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Jika kalian berdoa, meminta kepada Zat yang Maha Memberikan, insya Allah apa yang akan Anda inginkan dalam sebuah cita-cita ataupun menggapai ilmu yang baik, maka insya Allah Allah akan kabulkan dan Allah akan permudah Ananda untuk mencari ilmu yang berbarokah. Jadi ingat, yang kedua adalah berdoa. Dalam hal ini tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi jangan lupa dan jangan sampai segan untuk meminta doa. Dan termasuk pula jangan pelit untuk mendoakan. Berdoa, meminta doa, dan mendoakan. Berdoa untuk diri sendiri, meminta doa kepada orang tua, kepada keluarga, kepada guru dan sebagainya ketika memulai untuk belajar. Dan yang ketiga adalah jangan juga pelit untuk memberikan doa. Doakan orang tua, doakan guru, doakan teman dan handetolan. Insya Allah kalian pun akan mendapatkan ijabah doa tersebut kembali kepada diri kalian sendiri. Itu yang kedua. Selanjutnya setelah kita berdoa, maka mulailah Anda belajar, baik secara pribadi atau sendiri ataupun kelompok, baik secara daring maupun tatap muka. Maka belajarlah dengan penuh kesungguhan, bersungguh-sungguhlah, karena kesungguhan itu awal daripada kesuksesan. Jangan bermalas-malasan. Ada satu pepatah Arab mengatakan,
ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, dan jangan bermalas-malasan. Fanadamatul uqba, karena penyesalan itu liman yatakasal, akan dirasakan oleh orang-orang yang bermalas-malasan. Jadi yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Selanjutnya, setelah kita bersungguh-sungguh belajar, maka apapun yang terjadi, apapun ada di depan kita halangan, tantangan dan hambatan, pahit getirnya menuntut ilmu, maka ikhlaskanlah. Maka yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlaslah diri kita ini dalam segala hal ketika menuntut ilmu, karena memang ilmu itu tidak mudah didapatkan, tapi harus dengan pengorbanan. Maka ikhlaskanlah. Sekali lagi, harus ikhlas menerima dalam keadaan apapun ketika ilmu itu dicari. Maka tancapkan yang terakhir dalam diri kita, yakni suatu keikhlasan. Baiklah, siswa-siswi SMP Mihdajul Ulum, utamanya kelas 7 yang mengikuti MPLS pada hari ini, semoga Anda menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memiliki ilmu agama yang kuat, sehingga dapat Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, bermanfaat tidak hanya untuk diri Anda sendiri, dan juga untuk keluarga, dan bersyukur kalau ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena dalam diri kita sebagai seorang muslim ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, kita harus mentransfer atau menyampaikan ilmu yang kita dapat itu dalam kurung dakwah. Dan yang terakhir, muaranya kembali, yakni ikhlas. Maka di dalam kesempatan ini, dalam kegiatan MPLS yang kedua ini, apapun keadaan Anda di rumah bersama orang tua, keluarga, tetaplah mengikuti kegiatan MPLS dengan niat lillahi ta'ala, dan ikhlaskanlah insya Allah apa yang Anda lakukan, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda simak, insya Allah akan berbarokah dan kembali kepada diri Anda sendiri. Dan terakhir, ada satu bagian yang akan saya sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa untuk mencari ilmu yang berbarokah haruslah diiringi dengan sesuatu yang mengikat pada diri kita, di mana hal tersebut harus dan mesti kita upayakan ada dalam diri kita, dan jangan sampai lupa, karena merekalah yang menjadi wasilah kita bisa menuntut ilmu, karena merekalah yang menjadi kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu yang berbarokah. Boleh saya sampaikan dan juga tunjukkan bagian tersebut. Ada segitiga sama hati dan segitiga trik menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang berbarokah, di mana segitiga ini yang teratas adalah Allah, samping kanan adalah orang tua, samping kiri adalah guru, dan Anda sebagai seorang siswa atau siswi berada pada posisi tengah-tengah. Maka ketika Anda bermuasyarah dengan orang tua dengan baik, insya Allah orang tua akan memberikan restu ketika Anda belajar, maka itu sudah menjadi kunci kemudahan Anda belajar. Carilah restu orang tua, mintalah doa orang tua. Selanjutnya, Anda harus bermuasyarah dengan baik kepada guru Anda, baik ketika tatap muka nantinya ataupun ketika saat sekarang ini MPLS, ataupun menyimak materi-materi dengan cara daring. Maka bermuasyarahlah kepada guru Anda, yakni muasyarah dengan baik, tutur kata, bertanya dan lain sebagainya harus dengan baik. Maka insya Allah
Ketika Anda mendapatkan doa dan restu dari orang tua, guru, maka Allah pun akan menerima dan ridho terhadap apa yang kamu kerjakan, yakni menuntut ilmu. Dan insya Allah akan meridhoi, apalagi kalau diiringi dengan doa dan ridho orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan orang tua kita di sekolah tentunya adalah guru kita. Maka baik-baiklah pada orang tua, jangan durhaka, ikuti apa yang menjadi nasihat dan saran baik orang tua. Begitu juga guru Anda, apa yang menjadi saran dan nasihat daripada guru-guru Anda di sekolah, maka ikutilah. Insya Allah, Allah pun akan mengijabah, akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita Anda. Semoga Anda menjadi anak yang soleh dan solehah, sukses dunia wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa-siswi baru SMP Miftahul Ulum. Tanpa terasa kita sudah melalui 3 hari, mulai hari pertama, kedua, dan hari ketiga. Hari ini hari terakhir. Jadi Bapak ucapkan semoga apa yang telah didapat melalui kegiatan MPLS dari para guru yang sudah memberikan materi secara langsung kepada siswa-siswi baru, mudah-mudahan bisa menambah, lebih mengetahui lagi apa yang ada di dalam SMP Miftahul Ulum. Hanya ini yang kiranya dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung menjadi siswi SMP Miftahul Ulum. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bapak akhiri kegiatan MPLS pada siang hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.